Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 'an Nabi alaihi salatu wasallam qala as-saqa'u syajaratun asluha fil jannati wa awsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi husnin minha addatha ilal jannah. Jadi yang namanya kedermawanan, loman, itu diibaratkan oleh Rasulullah itu sebuah pohon yang akarnya ada di surga. Kemudian cabang-cabangnya itu menjuntai ke dunia. Barang siapa orang yang ta'allaqo, gondelan atau berpegangan atau mengamalkan kedermawanan, itu seperti dia orang yang gondelan dengan salah satu cabangnya sebuah pohon kedermawanan yang memang akarnya ada di surga. Addatha ilal jannah, maka orang yang dermawan itu hakikatnya adalah orang yang sedang berpegangan pada salah satu cabang pohon sakho atau pohon kedermawanan. Maka pohon itu akan mendatangkannya masuk ke surga. Dan gambarnya surga, ini pohon akarnya memang ada di surga, pohon ini besar, cabang-cabangnya menjuntai di seluruh penjuru dunia. Dimanapun orang itu mengamalkan loman, mengamalkan kedermawanan, maka dia seolah-olah memegang salah satu pohon ini. Dan orang yang memegang pohon ini karena memang pohonnya dari satu pohon yang akarnya di surga, dia tidak akan tersesat jalan, dia akan mudah sekali memasuki surga melalui jalur pohon yang memang akarnya ada di surga. Dan ini sebagai tanda saja, sebagai tanda saya tambahi keterangan bahwa orang yang ketika mengamalkan loman, mengamalkan kedermawanan, ketika dia bisa memberi, membantu orang lain, maka di hatinya Allah akan kirimkan rasane urip nang swarga. Apa rasa surga itu? Bahagia, senang. Itu orang yang bisa memberi, membantu orang lain itu senang. Ya, senang. Rasa senang, bahagia itu hadir ketika orang itu bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, rasa senang itu munculnya hawa senang, hawa bahagia itulah hawa surga yang dikirimkan langsung oleh Allah pada orang yang mengamalkan kedermawanan. Karena memang pokoknya atau akarnya itu ada di surga. Ya. Sebaliknya diteruskan di dalam hadis ini, wal bukhlu syajaratun asluha finnar. Bakhil, medit, pelit, itu syajaratun asluha finnar. Itu juga pohon yang akarnya ada di neraka, kata Rasulullah. Wa rusaluha mutadalliyatun fid dunya. Cabang-cabangnya menjuntai di dunia. Faman ta'allaqa bi ghusnin minha addatha ilan nar. Demikian pula orang yang memegang cabangnya, bondelan dengan cabangnya, artinya dia mengamalkan bukhlu, mengamalkan medit, mengamalkan neman-neman, mengamalkan tidak memberi pada yang meminta, pada yang membutuhkan, maka hakikatnya orang ini sedang bondelan, cekelan cabang yang cabang ini dari pohon yang akarnya ada di neraka. Maka orang yang medit itu jalan masuk nerakanya gampang. Orang yang dermawan jalan masuk surganya juga gampang. Itu berhubungan langsung dengan dua tempat, ya, satu surga, satu neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bisurbatin mimma. Kata Rasulullah, tasaddaqu sedekah sira kabeh, ya. Sedekahlah kalian an anfusikum, dari diri kalian sendiri, wa an mautakum, dan dari orang-orang mati kalian. Jadi sedekahlah baik untuk diri sendiri atau diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya.
Walau bisurbati ma'in, senajan dengan seteguk air. Ojo ngremehke sedekah. Sedekah nek ora gedhi koyo ora gelem. Jangan meremehkan sedekah. Kata Rasulullah di hadis lain, walau bisyidqi tamratin, walaupun dengan separuh kurma. Kurma itu kecil, separuhnya. Ketika diberikan sama orang lain, itu juga namanya tetap sedekah. Jangan meremehkan sedekah yang sedikit. Walau bisurbati ma'in, senajan dengan seteguk air. Bisurba itu dengan satu tegukan. Ya, umpamanya jenengan ini bulan puasa, umpamanya dekat masjid musola, ya, walaupun sampean dengan teh manis atau apa, atau memberikan takjil di jalan, atau apapun, memberikan seteguk air kepada orang yang sedang membutuhkan, maka ya, itu hal yang dinamakan sakho atau dermawan, tetap bernilai sedekah. Maka sedekahlah untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang mati kalian. Jadi boleh dihadiahkan pahalanya untuk orang mati. Diniatkan saya sedekah untuk almarhumah ibu saya, untuk almarhum bapak saya, untuk almarhum kakek saya, atau untuk almarhumah dari sahabat-sahabat Ansor Banser saya yang sudah meninggal, si fulan boleh ya. Fa illam takdiru, kalau tidak mampu dengan seteguk air ya, fa illam takdiru ala dzalika, tidak mampu bersedekah dengan seteguk air karena banget melarate bahwa ini pirandu umpama ilam takdiru ala dzalik fa bi ayatin min kitabillahi, maka dengan satu ayat dari Al-Qur'an. Sedekah itu dengan satu ayat dari Al-Qur'an, apa maneh sak surat nang kene fa bi ayatin, walaupun dengan satu ayat. Satu ayat itu bernilai sedekah yang bisa dihadiahkan untuk orang mati, untuk diri kita maupun orang mati. Lah kita setiap malam Jumat enggak cuma satu ayat, satu surat Yasin ya. Surat Yasin. Wah, karo wong wafi dibuli. Padahal ya ono hadise. Ya. Ono hadis maca Yasin. Oh, Yasin kan Quran. Di sini babi ayatin min kitabillah, dengan satu ayat dari kitab Allah, dari Al-Qur'an. Yo kena Yasin, kena Al-Kahfi, kena Qulhu, kena Falaq, kena An-Nas, apa man itu sak surat. Ya, satu ayat pun boleh. Satu ayat. Karena ada nilai kebaikan itu ada pahalanya, dan pahalanya bisa dihadiahkan ke orang yang sudah meninggal. Jadi lanjutkan Yasinan. Lanjutkan tahlilan. Biar yang menggonggong, yang menggonggong pasti anjing. Banser ya, garda terdepan kekuatan Nahdlatul Ulama, di belakang komando para kiai. Jangan berhenti, jangan salah pengajian, jangan salah paham ya, jangan salah memahami agama. Ambil guru-guru yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah, dan itu masih terjaga di setiap pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang berdiri di seluruh wilayah Nusantara. Jadi setiap pesantren itu pasti punya sanad sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pesantren-pesantren tiruan. Pesantren tiruan itu ya tiruan. Jadi semua pokoknya enggak, bukan lulusan pesantren mana lah gitu ya. Dia cuma ingin menyamarkan, dan saat ini sangat banyak menyamarkan dengan nama pesantren, tapi di dalamnya tidak sama dengan pesantren-pesantren yang ada, warisan para wali-wali, warisan para kiai sepuh kita di Betul. Hati-hati juga milik pesantren, ya. Karena salah pengajian ya salah pemahaman. Itu bisa dengan salah satu sedekah, dengan salah satu ayat. Fa ilam ta'lamu syai'an min kitabillah, kalaupun kalian tidak tahu
ayat dari Al-Quran, maca Quran ora bisa, apa masih punya peluang untuk sedekah? Bisa. Fad'u bil maghfirati war rahmah. Mendoakan saja. Maca Quran enggak bisa, memberikan harta sebagian hartanya untuk sedekah enggak bisa. Fad'u bil maghfirati war rahmah. Doakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fad'u bil maghfirati. Jadi ndonga kula panjenengan ndonga iku sedekah. Ringan ora ndonga dhewe wong dadi makmum cuma amin amin. Amin itu sama dengan idem. Ya, amin sampean ucap amin idem. Jadi bobote sampean amin itu sama dengan apa yang didoakan oleh imam, dan terimalah ya Allah. Pastajib. Ya Allah, dengan kata-kata kita amin itu ya Allah, apa yang dibaca oleh imam, doa-doa itu terimalah ya Allah, dan saya pun ikut di dalamnya sama doanya dengan orang yang imam itu baca. Jadi paling pengen dari makmum amin itu berarti padha karo imam sing maca lempok. Keren. Sing paling enak itu. Kadang-kadang kalau ngejenenge buntut namburi kok pat kabeh. Ansor iki mulai repot dadi buntut kok pat kabeh ku mongso kampanye, mongso politik kok. Aduh jane piye ya wis aku ngono ya. Kok kabeh jenenge buntut. Ya kuwi begitulah ya fenomena dan dinamika organisasi, dan itu warna-warni yang baik kalau kita memang menyikapinya dengan cara yang ya. Jadi tetap istiqomah di NU ya, apapun yang terjadi. Kalau jadi buntut ya ono penake dari amin ngoten mawon. Sampeyan ngurusi NU walaupun sekedar pengurus ranting, sekedar pengurus ranting, sing penting dadi pengurus. Iku sampeyan wis oleh dongane Mbah Hasyim Asy'ari. Sapa wong sing gelem ngurus NU tak dongakake sak anak turune matine husnul khotimah. Tak anggap santriku, dianggap santriku, mongko wong sing tak anggap santriku tak oleh donga kuwi yaiku donga husnul khotimah sak anak turune. Jadi ngurusi NU kuwi ya dadi pengurus. Pati-pati ngurusi NU berarti dadi pengurus. Aja gelem nyong dadi pengurus ya sampean marekan ora oleh dongane wong sing didongake, wong sing gelem ngurusi NU. Jadi pengurus ora ketan nopo divisi apa sih divisi protokoler itu yang rewu-rewu perlengkapan. Walaupun tukang divisi konsumsi apa di konsumsi rewu-rewu rewu-rewu lah. Walaupun tim rewu-rewu kuwi udah divisi. Rewu-rewu ada yang mana tim rewu-rewu. Ada cito. Tim rewu-rewu. Sing penting ngurusi NU, ngurusi wong NU, sing iso nganggo ilmune, sing duwe bondo nganggo bondone, sing duwe pikiran nganggo pikiranane, sing duwe tenaga nganggo tenagane, sing iso nganggo awake yo hadir wae hadir. Mikir ora udang, bondo ora duwe, ilmu ora duwe, duwene awak. Jadi wis pokoke kegiatan yang sing penting hadir, mangkat. Iku wong sing termasuk ngurusi NU. Jadi bagian dari kekuatan Nahdlatul Ulama, dan itu adalah anugerah dari Allah untuk setiap kita yang hidup di Indonesia dan menjadi bagian keluarga besar Nahdlatul Ulama. Oke, jadi sedekahlah walaupun tidak punya apa-apa, walaupun hanya bisa dengan doa. Jadi mau amin, tumrap wong jadi makmum, tumrap buntut, amin mawon pun foto. Sebab apa? Buntute macan. Buntute pensen aja buntut tapi macan. Ah, sapa sing wani? Sapa sing wani buntut tapi buntute macan. Ora ono buntut macan ku padha karo macan. Sampeyan walaupun nyek
yo naram ngonyek lah kok. Tapi sampean ansor banget. Ya. Sirai ansor banget tetep nak dotuk wah. Jadi keren. Ya. Aminkan apa yang didoakan oleh imam. Ya, terutama untuk memintakan ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu sedekah. Faqad wa'adakum bil ijabati. Faqad moko teman-teman wa'ada wis janji sapa Allah kuning sira kabeh bil ijabati kelawan ijabah. Dijanji ijabah. Berarti sedekah iku rupane apa bae. Kuwi dijanji karo Gusti Allah diijabah. Jadi pengin ngamal sing gampang diijabah mung iki. Sedekah. Senajan ora ikhlas. Ora ikhlas yo ora ikhlas kok tetep manfaat sampean ngene duit 5 juta ora ikhlas ora kae ditampa wae. Oh, ini nyampe sedekah karo ansor banser 5 juta tapi nyong koyo ora ikhlas ya ora ikhlas kok. Kan manfaat. Walaupun orang itu manfaat itu dijat daripada orang ikhlas tapi saya upera suka orang ikhlas kok sih penting 5 juta. Ya, jadi gitu muka apa nih nambah pemahaman aku sampai kape tentang bab sosok. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wasallam man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin. Barang siapa yang bersedekah ya, dengan diadri tamrotin sak padane kurma cilik berarti sepadane kurma sapa wonge sing sedekah sekedar sebiji kurma min kasbin thayyibin dari usaha atau pekerjaan yang halal. Jadi sapa wonge sing sedekah mau nilainya setitik walaupun sak biji kurma tapi dari hasil kerja yang halal yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyib. Maka Gusti Allah iku pancen ora nampa sedekah kejaba sing thayyib sing bagus. Jadi sing genah diterima kuwi sing thayyib. Fa innallaha yaqbaluha bi yamini. Maka Allah akan menerima bahasa biyamin ini gambar dengan tangan kanannya. Artinya dengan ridho Allah nampa sedekah walaupun cilik tapi dari pekerjaan yang halal, hasil yang halal Gusti Allah nampa kanthi ridho kanthi seneng. Summa yurbiha li sahibiha kama yurbi ahadukum faluwahu. Mongko Gusti Allah sing ngundak-ngundakake ya. Gusti Allah sing ngundak-ngundakake ganjaranane walaupun sampean sithik mau sebiji kurma lah ditampa kanthi seneng karo Gusti Allah. Nah iki Gusti Allah sing ngundak-ngundakake dhewe. Banget senenge Gusti Allah nek ana wong sedekah diundak-undakake gambarane Kanjeng Nabi kaya sampean ngundakake anak jaran. Anak jaran sampean diunggah-unggahake kok. Hatta takuna mislal jabali sampai pahala itu bisa sebesar gunung. Sampeyan bayangke sebiji kurma semene. Ya, pahalane apa sampean sedekah ditampa karo Gusti Allah krana thayyib ya krana baik dari rezeki yang baik. Iki direksa karo Gusti Allah nganti kan segede gunung pahalane. Kaya sampean ngopeni anak jaran kadang ceprot lahir sampean dopen nganti jaran iku gedhe. Nah, kok Gusti Allah ngopeni sedekah sampean walaupun cilik dopeni karo Gusti Allah nganti kan bisa gedhe. Besok kaget, lho, aku paling sedekah kurma siji kok. Kaya sedekah kurma sak gunung. Akeh gedine. Karena ditopeni karo Gusti Allah. Jadi sedekah sampean wis cul-cul bae. Aja diundat. Aja dimot-mot wis sing wis. Sedekah. Wis Gusti Allah sing ngopeni wis. Oh, grajuk aku sampean kabeh nang akhirat. Lho, jebolono kok aku pahalane sedekah ku akeh tenan.
ono hikmah. Ya, jadi gambaran sebuah sedekah, amal ibadah yang berupa sedekah sangat luar biasa. Bahkan menjadi syarat ya, ciri khas. Wong ora bakal dadi wali nek medhit. Wong dadi wali ora alim ora kaya iki. Dhisik duwe potensi dadi wali walaupun ora alim. Ora iso maca kitab. Walaupun ora alim. Bisa punya potensi menjadi kekasihnya. Walaupun wong kudu. Maksudnya ora alim maca kitab ora. Bisa punya potensi menjadi kekasih. Akan tetapi potensi menjadi kekasih Allah itu orang mungkin bagi orang yang medhit, bakhil. Orang mungkin apa dadi waline Allah, orang mungkin blas, orang mungkin dijamin. Sebab apa? Medhit. Walaupun dia pandai, pinter, ngumpuli ratusan ulama, tapi medhit. Dia benar-benar tidak punya potensi blas untuk menjadi kekasihnya. Syarat menjadi kekasih Allah itu kudu sakho, kudu loman. Orang di saat jadi kekasih. Nah, dalam liane kaya alim ngopo ora dadi saat dadi wali. Ya, tapi sing wajib sakho, loman. Ya dermawan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soalun. Ini ada pertanyaan. 5. Ju'ila sawabus shadaqati afdalu min sairil a'mal. Kepriye? Ya, sebabe pahala sedekah kuwi kok dadi paling utama-utamane amal dibandingkan amal-amal liyane. Ya. Sedekah kok bisa menempati urutan pertama dalam keutamaan amal dibandingkan amal-amal liyane. Apa sebab? Apa yang bisa diterima oleh akal penjelasannya sehingga sedekah ini